Kembali di News Jabar, kita masih berbincang mengenai arus mudik balik 2019 atau juga tepat di Ramadan dan Idul Fitri 1440 Hijriah. Saya kembali ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Pak Heri Antasari. Pak Heri, ada penurunan angka kecelakaan untuk tahun ini terutama kendaraan roda 2? Ya, sampai H+2 ya, sampai H+2 karena kita masih sampai H+7 operasi ketupat dan lain sebagainya ya. Itu menurun sampai 54,9% untuk kejadian kecelakaannya. Kemudian meninggal dunia menurun sampai 57,2%. Luka berat sampai 71%, kemudian luka ringan 80%. Jadi memang dari angka-angka ini terlihat signifikan penurunannya. Saya kira ini dikontribusikan sebagian besar dari penurunan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 juga untuk digunakan mudik dan balik, karena dari tahun ke tahun yang berkontribusi terbesar kepada kecelakaan itu memang dari roda 2. Sehingga kalau kita memberikan solusi kepada roda 2, otomatis ya kecelakaan juga jauh menurun. Begitu saya kira. Baik, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan angkat telepon di 2004774. Sudah bergabung bersama kami Pak An di Bandung. Selamat pagi Pak An. Selamat pagi. Iya, baik Pak An, silakan singkat saja. Ya, ini masih Hari Raya Idul Fitri ya. Saya dulu mengucapkan kepada Pak Heri sama Pak Iwa ya, Sami-sami, yang Pak. saya sudah komentarkan di radio El Sinta, bahwa Pak Iwa sama Pak Heri ini dan kepolisian siang malam bekerja tanpa lelah di arus jalan itu Nagreg. Saya mengucapkan dulu mohon maaf lahir batin, karena tugas polisi juga perhubungan Pak Iwa dari Gubernuran itu kerjasamanya sampai siang malam. Baik. Saya kemukakan itu di radio El Sinta, dan TV Ainyu ini sebagai TV independen, bicaranya cukup bagus. Baik, Pak An, mungkin singkat saja Pak An, pertanyaan Anda silakan. Ya, pertanyaannya ini pertama dulu ya, ini kan masih silaturahmi. Kedua, ke TV Ainyu yang independen, saya mohon maaf lahir batin, cukup bagus. Kedua, kepada Pak Heri dan Pak Iwa di Gubernuran dan Kepolisian, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan kerjanya siang malam terus sampai sekarang tuntas ya. Jadi kerjaan ini cukup baik. Sekali lagi, dari perhubungan, ini Jawa Barat aja ya, sama Pak Iwa, itu betul-betul sudah menyiapkan alat berat untuk longsoran-longsoran, dan Pak Heri hubungan dengan kepolisian itu siang malam kerja. Begitu ya Pak Heri ya? Saya pernah kan bicara di Ainyu ini sama Pak Heri, sama Pak Iwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak An. Ini apresiasi Pak langsung dari masyarakat tentunya terkait juga kepada Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, dan juga tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini kalau tadi kita melihat juga bahwa apresiasi ini tak lepas juga dari koordinasi masing-masing stakeholder ini. Terutama ini kita ketahui bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah ini juga menjadi perlintasan. Bagaimana koordinasi terutama dengan dua wilayah ini Pak? Ya, kalau kami dari Jawa Barat tentu tugas kami di perbatasan, koordinasi dengan kota kabupaten di Jawa Tengah, kemudian juga dengan DKI Jakarta begitu ya. Tetapi tentu untuk antar lintas provinsi ini adanya wilayahnya di Dirjen Perhubungan Darat khususnya, dan juga di Pak Kakor Lantas ya, Pak Kakor Lantas. Jadi koordinasi itu dilaksanakan oleh beliau-beliau ini, tetapi khusus untuk di wilayah-wilayah perbatasan, apabila memang ada diperlukan hal-hal teknis yang kita harus fasilitasi, tentu harus kita respon dengan baik begitu. Saya kira itu yang kita lakukan untuk di perbatasan dan koordinasi antar. Yang lebih penting lagi sebetulnya adalah koordinasi secara hierarki vertikal Pak ya, dari mulai pusat sampai ke tingkat dishub kabupaten kota, kepolisian, Polres, Polsek begitu, itu komunikasinya alhamdulillah baik, berjalan dengan baik. Kita memahami bahwa kalau di lapangan leadingnya adalah dari kepolisian, apapun diskresi dan lain sebagainya, kita himbau kepada masyarakat. Dishub juga tidak katakanlah tidak terlalu depan dan lain sebagainya tanpa ada koordinasi. Saya kira itu dilakukan dengan sangat-sangat baik tahun ini ya. Oke, baik. Saya kembali terlebih dahulu ke Pak Reza. Pak Reza, tadi disampaikan oleh Pak Heri penurunan cukup signifikan terutama angka kecelakaan lalu lintas. Apakah juga ini melihat selain sistem yang dibangun oleh
aparat atau juga pemerintah, ini juga kesadaran masyarakat terutama terkait keselamatan berkendara seperti itu Pak Reza? Ya setuju sekali, apalagi kan sekarang banyak sekali ya mudik gratis dari BUMN itu juga sangat membantu sehingga mengurangi pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Saya pikir begitu. Kemudian kesadaran akan keselamatan juga saya pikir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, baik. Nah, kalau melihat juga ini Pak Heri di jalur selatan kalau bisa dibilangnya seperti itu, terutama untuk para pemudik lokal tampaknya ini masih menjadi PR Pak. Ini cukup panjang baik itu di jalur Nagrek menuju ke Tasikmalaya ataupun juga mengarah ke Garut. Itu seperti itu sempat terutama di H+1 dari catatan kita, lalu juga dari di H+2 atau juga pemudik lokal ini cukup signifikan dan akhirnya juga mengurai cukup panjang nih Pak kepadatan. Jadi begini. Tahun ini banyak hal yang baru ya, banyak hal yang baru. Dengan adanya tol beroperasi penuh ini, pola keberangkatan, pola pergerakan, lebaran dari masyarakat itu sedang mencari titik keseimbangan. Itu yang saya lihat begitu dari sisi transportasi begitu ya. Karena kan kalau sudah terbiasa biasanya orang tahun depan akan lewat sini, tahun depan akan lewat sini. Nah kalau sekarang ini orang dengan punya tol yang demikian baik ya di utara, ini sedang transisi. Nah masyarakat belum bisa menetapkan apakah saya harus lewat ini pada hari keberapa dan lain sebagainya. Itu masih perlu kita informasikan terus. Itulah tugas kami di Dinas Perhubungan, menginformasikan terus, menghimbau kepada masyarakat jangan terlena dengan situasi lancarnya arus mudik. Saya berkali-kali itu di radio menyampaikan, di media sosial menyampaikan jangan terlena dengan lancarnya jalur tengah, jalur selatan ya. Tengah itu Bandung, Sumedang, Cirebon, selatan itu yang tadi disebutkan ya, Nagreg, kemudian seterusnya ke Tasik dan Garut. Nah ini jangan terlena oleh situasi itu. Sehingga ketika mereka kembali, karakternya berbeda. Dari mulai tadi kata Pak Reza, waktunya pendek, bersamaan. Kalau mudik kan beda antara PNS dan umum gitu ya. Selain itu juga, kalau ketika mudik, itu tujuan dari orang dari Jabodetabek sebagai bangkitan utama arus mudik, itu semua lewat tol dulu. Hampir semuanya, sekitar 89%. Ya, selain ada yang ke Banten dan juga ke Jabodetabek Selatan 11%-nya itu semua 89% ke arah timur begitu. Kemudian sebagian nanti 18% masuk Purbalunyi dan seterusnya. Tetapi kalau ketika arus balik itu berbeda. Ketika orang ingin masuk kembali ke Bandung Raya, itu pilihan pertama top of mind itu nggak mungkin lewat tol. Nggak mungkin melambung ke Cirebon, kemudian ke utara masuk ke Cipularang lagi. Itu biasanya mereka memilihnya langsung jalur selatan atau jalur tengah. Itu yang menyebabkan kepadatan juga. Karena orang yang waktu kemarin dari Jabodetabek atau dari Bandungnya itu lewat tol, sekarang lewat jalur biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, secara natural, geometrik jalan dan alam topografinya Jawa Barat itu memang sedikit berbeda dengan Jawa Tengah sebagai contoh. Bergunung-gunung, jalannya menyusur lembah dan lain sebagainya. Dimensinya juga tidak terlalu lebar. Antar titik-titik aglomerasi kota itu berjauhan dan lain sebagainya begitu ya. Berbeda dengan Jawa Tengah ya, yang kota kabupatennya banyak, Jawa Timur kota kabupatennya banyak. Sehingga ini bergabung menjadi satu, mengkombinasikan dengan volume kendaraan yang tidak pasti bertambah setiap tahun. Ini nggak mungkin dikurangi nih, kecuali ada kebijakan revolusioner di tingkat nasional untuk pembatasan ya. Ini bergabung menjadi satu di tengah-tengah ini, di jalur tengah. Gabunglah dengan jalur wisata, gabunglah dengan mudik lokal yang Bandung Raya ke Tasik, Bandung Raya ke Ciamis, ke Sukabumi begitu. Sehingga ini menjadi satu. Saya kira itu yang menyebabkan situasi di arus mudik arus balik di yang lebih berbeda ya dengan arus mudik. Kita tahan dulu terkait juga jalur selatan ini. Kita akan angkat kembali telepon yang sudah bergabung. Ada Pak Agus di Bandung. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, silakan singkat saja Pak Agus pertanyaan atau pernyataan Anda, silakan. Saya hanya mau ini aja nih. Saya kemarin melakukan perjalanan dari Ciamis ke Bandung dan itu macetnya dari Ciawi sampai Limbangan. Nah, yang saya perhatikan itu setiap tahun ya, karena saya mudik itu Bandung Ciamis nih. Yang jadi titik simpul kemacetannya itu Cagak Limbangan. Nah, gimana antisipasi biar nggak macet lagi? Karena setelah lewat Cagak Limbangan sampai Bandung itu lancar jaya. Nah,
gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Kita sudah tangkap tentunya pertanyaan Anda ini masih terkait jalur selatan kembali. Namun kita akan tahan apakah perlu juga tentunya Cigatas yang digadang-gadang ini menjadi solusi kepadatan di jalur selatan. Kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di AINI Jabar.